Ngaku tak punya duit buat rekrutmen CPNS, tapi siap merekrut SPPI. Ribuan P3K terancam PHK karena nggak punya duit, tapi ada duit buat angkat SPPG. Nah, jargon oke gas, yuk kita ulas bersama dalam Vision. Jangan lupa subscribe. Ini aku mau baca beritanya dari BBC News Indonesia. Pemerintah tidak adil, rekrutmen CPNS 2026 disebut terkendala anggaran, tapi Kemhan terima 30.000 SPPI untuk Koperasi Merah Putih. Pemerintah mau mempercepat rekrutmen 30.000 calon sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan ini muncul di tengah kekhawatiran publik terkait ketidakpastian rekrutmen CASN 2026. Kemudian ada lagi masih dari BBC News. Pemerintah bilang belum bisa memastikan jadwal seleksi CASN tahun ini karena masih mengevaluasi kemampuan anggaran dan kemungkinan akan memprioritaskan rekrutmen hanya untuk program tertentu saja. Ada dari pojok 1, anggota DPR ingatkan banyak P3K terancam dirumahkan akibat tekanan fiskal daerah. Waspada gelombang ketidakpastian kerja. Nah, orang gila mana yang kemarin bilang siapapun presidennya nyari duit tetap sendiri. Dan ini terbuktikan, salah pilih presiden pun P3K yang tadinya mungkin udah adem ayam pun terancam. Akunya sih pemerintah nggak punya duit. Bener nih Kak. Sebenarnya salah tuh statementnya. Ya tetap aja kan, maksudnya semuanya itu program itu dari pusat ya kan. Iya. Jadi dan sebenarnya punya duit apa enggak nih? Ini soal kemauan pemerintah. Tidak ada seleksi CASN baru, tapi kok bisa-bisanya buka SPPI dan SPPG? Berarti kan ada sebenarnya anggarannya. Bener ada harusnya, cuman ya mungkin anggarannya dipindah alokasiin. Iya, betul sekali. Ini memang lagi ramai ya terkait dari ancaman P3K di berbagai daerah loh ini. Sebab aturan dari pusat itu terkait kuota jumlah P3K yang diperketat jumlahnya. Nah, jadi anggaran duit dari pusat tuh pada kemana nih kan Kak? Ini masalah uangnya malah dialihkan. Iya, karena sebelumnya kan ada dana buat P3K, kok tiba-tiba jadi bilang nggak ada nih, seperti tidak ada kepastian untuk masyarakat gitu kan. Makanya kalau di Konoha tuh setiap ada program baru, program lama itu udah nggak ada. Tersingkirkan dan udahlah. Iya. Nggak tahu kemana, entah berantah. Berganti pemerintahan, berganti juga program-programnya, tidak melanjutkan apa yang sudah ada gitu kan. Betul. Seperti P3K ini kan sebenarnya kan ada di masa akhir kepemimpinan Bapak Joko Widodo, yang mana berarti dari SPPG dan SPPI ini, kebijakan ini pun tidak bisa stabil gitu kan. Kita tidak bisa memastikan, tidak ada yang bisa memastikan bahwa ini akan terus berjalan ketika nanti presidennya sudah berganti gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan emang mau ya Kak, kalau itu programnya bagus untuk rakyat, setidaknya dilanjutkan dan diperbaiki. Dan memang kan ini sudah berjalan gitu kan. Kenapa harus di stop dan dialihkan untuk program unggulan pribadi, bukan pribadi ya, yang maksudnya di era yang sudah berganti ini gitu kan. Program unggulannya Pak Prabowo Gibran. Iya, program super prioritasnya Prabowo Gibran kan MBG dan Kopdes kan. Nah nih sekarang kita baca komentar netizen ya Kak. Aku mau baca dari Prasetya_lab. CPNS P3K dia enggan, SPPI dan MBG dia gaskan. Nah ya, bener juga nih, ya kan? Sebenarnya kalau program bagus, ya setidaknya dilanjutkan. Iya benar, bukan malah dihilangkan. Betul. Dan sebenarnya kasihan nih yang udah mendapatkan kerjaan dari situ kan Iya, Kak. jadi kayak tidak ada kepastian untuk keberlangsungan pekerjaannya dia gitu kan. Nah ini kemudian ada dari info CPNS 2026, YTTA beda kualitas SDM dari SPPI dan CPNS. Ya itu tahu aja. Ya, karena kan kemarin kan banyak yang viral ya, video yang beredar di sosial media gitu kan terkait pegawai-pegawai dari SPPI dan SPPG itu kan banyak yang ya kontroversi lah ya dengan yang aneh-aneh, malah joget-joget, yang makanan ditendang-tendang, pakai kaki, bener ya kan? banget. Nah, itu jadi banyak lah yang anomali-anomali dengan kontroversialnya jadi konten-kontennya. Ini gitu rakyat kan. tuh udah bener-bener trust issue banget Kak sama pemerintah sekarang.
bener-bener jengah gitu loh. Jengah gitu kan, dan sepertinya makin kesana makin kesini gitu kan. Nih aku mau baca komenan dari Solihin_, tidak pernah semenyesal ini pilih presiden. Nah, ini mungkin yang udah sadar ya bahwa memilih presiden itu akan sangat berdampak pada semua sektor, pendidikan, kesehatan, ya kan, mencari kerja, lapangan pekerjaan 19 juta yang tidak kunjung ada itu, ya kan. Ini entah 19 jutanya mungkin jadinya lapangan padel kali ya, jadi lapangan kerja. Bener ya, ada komentar lagi nih Kak, baca Kak Vina. Dari Husnu LW, siapapun presidennya kita tetap cari duit sendiri. Betul kok, tapi makin susah kan. Tapi emang jujur sekarang tuh emang agak sulit untuk cari pekerjaan, Kak. Ditambah lagi dengan kondisi daya beli masyarakat yang kian menurun, makin hari makin bertambah bulan tuh semakin menurun gitu kan daya beli masyarakat kita. Banyak pengusaha-pengusaha yang mengeluhkan, bahkan penjual sembako yang bahan pokok aja tuh mengeluhkan bahwa omsetnya sangat berkurang drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Iya, sebenarnya pemerintah tuh sekarang lebih baik fokus nih ke daya beli masyarakat dulu. Betul. Supaya masyarakat itu punya trust balik gitu benar. Kan. Nih ada komentar dari Saiful_Kasim, gara-gara ego satu orang, ratusan juta orang jadi korbannya. Bener banget ya kan, ego dari program prioritasnya, kemudian ratusan juta yang harus menanggung bebannya kan. Kemudian ada dari adeayuan.a, Pak Presiden kan cuma 5 tahun doang. Terus kalau Pak Presiden lengser someday, terus yang terangkat jadi SPPI itu nanti nasibnya gimana ya? Apakah MBG masih tetap berlanjut setelah Pak Presiden lengser? Bertanya dengan nada lembut. Ya itu tadi ya, karena P3K dibuat di masa akhir kepemimpinan Pak Jokowi, yang mana sekarang terancam tidak berlanjut. Nah ini kan jadi menimbulkan pertanyaan, apakah ini akan terulang nasib para SPPI dan SPPG ini nanti di era kepemimpinan presiden yang selanjutnya. Iya, jadi ini tuh sebenarnya masyarakat tuh bener-bener jengah dan emang trust issue gitu kan, Kak. Iya, benar. Mereka bener-bener saking nggak percaya sama pemerintah. Kan tidak ada kepastian. Seperti kita hidup di sini tuh tidak ada kepastian hukum, kepastian dari status pekerjaan gitu kan. Bener, sekarang tuh masyarakat pada kritis gitu. Mereka mau mempertanyakan hal-hal yang seperti ini. Nah kalau udah 5 tahun udah lengser nanti gimana Pak? Gitu kan. Itu wajar ditanyakan. Iya, itu wajar. Ya sekarang aja mandek gitu kan. Nah ini kebijakan pemerintah nih, ya itu tadi ya nggak jelas lah ya. Ya Wulan ya, semoga next ya, kita berharap kita diberikan pemimpin yang benar-benar tahu apa yang prioritas untuk Indonesia ya, biar uang pajak ini nggak amburadul kayak gini jadinya gitu kan. Jadi semoga fokusnya para pejabat ini dialihkan yang benar-benar yang membutuhkan, urgent, ya kan? Bener-bener urgent. Jadi kita nggak ngerasa ikhlas gitu bayar pajaknya ya kan? Kalau kayak gini kan kita jadi kayak nggak ikhlas. Aduh, udah bayar pajaknya semua serba mahal, pajaknya berlapis tapi tidak tepat guna dan tepat sasaran. Kita nggak dapat apa yang kita harus dapatkan. Iya gitu betul. Nah jadi kalau menurut Sobat Visioner gimana, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.